Sadaka Talks Forum edisi keempat malam ini kembali hadir dengan tema Peradaban Islam Menjejak Nusantara dengan narasumber dosen Unisula dan peneliti budaya Jawa Dr. Susianto dan Ustadz Salim Afilah. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pembicara yang kami hormati yang luar biasa, gurunda kita Ustadz Salim Afilah, juga Dr. Susianto, Masya Allah. Dan juga para pemirsa sekalian, baik melalui Zoom maupun di YouTube. Alhamdulillah berbahagia sekali saya Afwan Riyadi dapat menjumpai Anda kembali dalam Sadaka Talks Forum edisi yang keempat, di mana Sadaka Talks Forum edisi keempat ini adalah awal dari sebuah trilogi peradaban Islam di Nusantara. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah peradaban Islam menjejak Nusantara. Agak cuma beda sedikit ya. Dan acara hari ini adalah kerjasama antara Sadaka Mulia dengan rekan-rekan kita yang sudah mensupport dengan luar biasa, yaitu lembaga-lembaga ini. Kami persilakan. Ya, yang pertama adalah Parfum Gue. Parfum yang mengerti karakter dirimu seutuhnya. Jadi parfum ini adalah parfum karakter yang unik karena disesuaikan dengan kepribadian kita yang ingin membelinya. Ya, jadi silakan kalau teman-teman sekalian ingin parfum yang unik yang tidak ingin sama baunya dengan yang lain, bisa menghubungi website yang tertera di bawah itu ya. Kemudian yang kedua, The Cuci. Ini sebuah perusahaan wakaf yang bergerak di bidang mencuci karpet serta furniture. Ya, jika bapak-bapak, ibu-ibu mungkin karpet di masjid maupun di kantor atau furniture di rumah dan di kantor ingin dibersihkan, apalagi sekarang sudah menjelang beberapa masjid sudah dibuka, mungkin juga ada yang ingin dibersihkan, bisa menghubungi The Cuci melalui nomor yang tertera di situ. Para pemirsa sekalian, mungkin kita semua patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sebagai bangsa Indonesia atau manusia Indonesia sudah dikaruniai sejak lahir tanpa kita meminta menjadi seorang muslim. Ya, dan keluarga besar kita pun juga banyak yang, atau mungkin hampir semuanya adalah seorang muslim. Gitu. Ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Sesuatu yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Makanya ada yang mengatakan, ya Allah, Engkau sudah memberikan nikmat Islam kepadaku tanpa aku minta, maka berikan kepadaku nikmat surga, sesuatu yang terus aku minta. Gitu. Jadi yang kita minta surga, insya Allah semoga Allah memberikan kita surga ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebuah hal yang unik karena di Indonesia ini kita ketahui adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara kita lihat bahwa di Indonesia ini kita kenal juga memiliki ragam suku bangsa dan bahasa yang begitu banyak. Ya, bahkan kalau kita menyebut etnis pun juga cukup banyak. Ada etnis Melanesia, ada Polinesia dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara suku, belum lagi kita bicara bahasa dan sebagainya. Nah, bagaimana latar belakang dan juga bangsa di Nusantara ini bisa menerima Islam dengan baik? Kita akan membahas dengan dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini, yaitu Ustadz Salim Afilah dan juga Dr. Susianto melalui tema-tema yang sudah kami persiapkan, insya Allah. Yang pertama tentu kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya bangsa-bangsa atau masyarakat Nusantara ini pra-Islam atau sebelum Islam. Dan hal itu akan kita bicarakan, akan kita bahas diskusikan dengan seorang ustadz muda yang luar biasa, yaitu beliau Dr. Susianto. Ini CV beliau pernah menulis 4 buku tentang literatur kebudayaan Jawa. Salah satunya Strategi Misi Kristen Memisahkan Islam dan Jawa. Juga menulis tesis tentang Serat Darmo Gandul dan disertasi tentang Serat Kidung Selingir Pakubuwono IX. Serta ya bapak-bapak ibu-ibu bisa membaca sendiri. Ada banyak sekali ya karya-karya beliau dan sepertinya sangat pantas kita akan membahas tentang bagaimana Nusantara pra-Islam dengan narasumber kita yang luar biasa ini, Dr. Susianto.
Assalamualaikum, Dr. Susianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Waduh, Ustaz Salim juga. Nih, Seperti- dokter, Tidak ketemu ini. iya, Dokter Susianto nih guru saya banget dalam Wah, Masya Allah. sejarah dan literatur Jawa. Guru berguru dengan guru ini. Berarti saya cucunya nih ya? Karena saya muridnya Ustaz Salim ini. Nggih. Saya- Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya pengen mendapatkan yang tentang Kidung Sesingir, tertarik sekali nanti. Insya Allah, Oh insya Allah. iya. Nanti saling berbagi insya Allah. Siap. Nggih. Baik, Dr. Susianto. Ini sebuah pertanyaan besar mungkin dari masyarakat kita ya. Kita kenal dahulu masyarakat kita pra-Islam ini kan sebagian besar memeluk Hindu, kemudian Buddha, dan juga ada juga yang keyakinan yang lain ya, animisme dan lain sebagainya, atau dinamisme. Bagaimana atau nilai-nilai apa, value apa yang dimiliki oleh bangsa ini kemudian ketika Islam datang itu bisa tiba-tiba diserap dengan begitu luar biasa? Ini mungkin sedikit gambaran ya. Kalau kita meminta misalnya mengajak masyarakat untuk memilih, misalnya ambil contoh ada sebuah partai Islam misalnya ya, untuk memilih masyarakat untuk memilih partai tersebut, partai Islam tersebut, hanya tinggal nyoblos saja gitu kan, waktunya cuma 5 menit di bilik suara 5 tahun sekali, itu aja pemilihnya nggak begitu banyak ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini partai Islam bukan pemenang pemilu, tapi masyarakat Nusantara ketika Islam belum datang, kemudian Islam datang, itu kan mereka harus mengconvert banyak sekali ya. Mereka masuk agama Islam, kemudian mereka merubah tradisi-tradisi mereka sesuai dengan Islam. Bahkan yang mungkin agak berat ya bagi laki-laki harus sunat dan lain sebagainya. Ini kan sakit ya sunat itu. Apalagi zaman dulu nggak kebayang gitu. Ya kan? Ya, Ayo lebu bagi yang Islam sudah tapi mengalami sunat itu gitu ya. kan. Tapi mereka mau melakukan ya gitu. Dan bahkan kemudian juga muncul kerajaan-kerajaan Islam Nusantara ini. Kalau kerajaan mungkin kita akan membahas dengan Ustadz Salim nanti ya, bab yang kedua. Nah ini sebenarnya value apa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga kemudian mampu meresapi atau menerima kedatangan Islam itu dengan begitu gegap gempita, dan bahkan dari Sabang sampai entah Merauke mungkin ya, paling tidak sampai Raja Ampat sampai Sorong itu tersebar Islam di Nusantara. Monggo Ustadz. Ya. Ini saya kira pertanyaan yang tidak mudah juga ini untuk dijawab ya. Ini malam-malam ngomongnya udah berat ya. Ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang ajaran-ajaran yang berkembang di Indonesia, di Nusantara pada masa lampau, terutama kalau kita membicarakan tentang pengaruh Indianisasi yang terjadi di Nusantara pada masa lampau itu, maka kita akan melihat bahwa konsep agama yang berkembang pada masa itu ternyata merupakan agama yang agama ini hanya berkembang di kalangan tertentu. Karena keberadaan agama yang berasal dari proses Indianisasi ini, sebagaimana kita ketahui, mungkin juga pernah kita pelajari di lingkungan pendidikan kita. Jadi bentuk agama ini ternyata mengenal strata sosial yang sangat ketat di masa lampau. Jadi ada satu konsep yang disebut sebagai konsep warna. Jadi konsep warna ini kemudian kita terjemahkan sebagai kasta. Jadi biasanya mereka yang masuk ke dalam agama itu hanya orang-orang yang berada pada kasta atas, jadi 2 kasta atas. Sementara rakyat kecil itu digolongkan sebagai kasta terbawah atau mereka ini kalangan sudra. Jadi boleh dikatakan mereka ini tidak beragama pada masa itu, dalam artian tidak beragama, artinya mereka tidak mendapatkan pengaruh dari proses Indianisasi. Tentu ketika ada proses semacam ini, jadi warna itu kan menentukan kelas sosial, warna itu juga menentukan cara hidup, bahkan warna itu nanti juga akan menentukan pekerjaan yang akan mereka tekuni. Jadi kalau seseorang itu berada pada tingkatan yang terbawah, maka pekerjaan yang mereka miliki ya pekerjaan kelas bawah, sementara untuk masuk ke strata sosial yang lebih tinggi, mereka sepertinya tidak mendapatkan kesempatan. Jadi begitu Islam datang gitu ya, begitu Islam datang, kemudian mengajarkan kepada kita bahwa kedudukan manusia itu didasarkan pada takwa gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Kemudian agama ini juga mengajarkan tentang orisinalitas manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Jadi setiap
bayi yang lahir, setiap orang yang dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan, itu sebenarnya sudah membawa fitrahnya. Jadi fitrah ini saya pernah baca dalam beberapa risalah. Ternyata fitrah ini juga dihubungkan dengan konsep kealamiahan yang dimiliki oleh manusia. Jadi agama ini ternyata sudah menyesuaikan dengan sifat original yang diberikan kepada manusia oleh penciptanya. Jadi karena itu maka jadi keberadaan beberapa nilai yang tadi saya sebutkan mau tidak mau kemudian juga mendapatkan sambutan dari masyarakat. Mereka yang sebelumnya didudukkan sebagai kasta yang terendah, mereka berada pada strata sosial terendah, cara hidup mereka juga sudah ditentukan dan seterusnya. Begitu mendapatkan Islam, maka mereka seolah-olah kemudian berada pada satu kondisi pembebasan. Jadi mereka dibebaskan dari dunia lama menuju dunia baru yang lebih memberikan kesempatan pada mereka. Jadi saya kira itu beberapa konsep yang kemudian bisa menyebabkan masyarakat di Nusantara pada saat itu kemudian bisa menerima Islam. Dan hanya sebagian kecil dari wilayah yang ada di Nusantara ini yang masih mengacu pada konsep-konsep lama tersebut. Saya kira begitu, Mas Afwan Riyadi. Ya, mungkin kalau bisa dijelaskan lebih lanjut Ustaz tentang kondisi ini kan tadi baru berdasar pada belief ya, apa yang kemudian belief ini mendasari juga pada kasta ya atau warna tadi. Apa yang menarik dari Islam ini sehingga kemudian selain tadi ya ada persamaan kelas gitu, equality tentang pekerjaan dan sebagainya, yang kemudian bisa membuat masyarakat itu bukan hanya comfort tapi juga bahkan memberikan apa yang atau berkorban ya sesuatu untuk Islam itu sendiri gitu. Jadi saya kira ini sebenarnya ceritanya panjang ya dan mungkin perlu disampaikan dalam satu presentasi secara khusus itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian menyebabkan masyarakat itu melakukan konversi agama. Jadi selain berkaitan dengan dengan kekuasaan politik yang saat itu masih menganut konsep dewa raja begitu ya. Jadi raja pada masa itu dianggap sebagai penjelmaan yang bersifat ilahiyah. Jadi boleh dikatakan secara politis pada masa itu, jadi raja itu seperti dewa yang kemudian berada di atas bumi. Jadi bisa dikatakan juga bahwa dewa saat itu mewakili konsep kosmos gitu ya. Dan itu semua sebenarnya digunakan untuk pengesahan kekuasaan, karena itu nanti juga terkait dengan pengaturan yang ada pada warna. Mau tidak mau gitu ya, jadi rakyat kecil dan seterusnya, nanti mereka akan ditempatkan pada posisi yang terbawah. Biasanya mereka hanya akan digunakan oleh raja. Saya menggunakan istilah digunakan ini dalam tanda kutip. Karena biasanya rakyat kecil itu hanya dibutuhkan ketika raja itu nanti ingin membangun proyek-proyek besar. Jadi kadangkala proyek-proyek besar ini digunakan sebagai tanda untuk memperlihatkan kebesaran mereka. Misalnya mereka membangun bangunan-bangunan yang besar. Di situ mereka kemudian dicandikan dan seterusnya. Baru pada saat itu rakyat kemudian dilibatkan. Dan kalau kita membaca dalam sejarah, biasanya pembangunan semacam ini membutuhkan rakyat dalam jumlah yang banyak, dan seringkali kita temukan juga gitu ya, dalam beberapa bacaan yang saya temukan ternyata korbannya juga tidak sedikit. Dan kadangkala bangunan-bangunan besar semacam ini harus diselesaikan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi waktunya sangat panjang gitu ya. Kadangkala juga lintas generasi. Jadi nilai-nilai semacam ini tentu juga dimengerti oleh masyarakat pada masa itu gitu ya. Kemudian belum lagi suasana kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrah, yang bersumber dari ajaran agama, yang bersumber dari praktek keagamaan pada masa itu. Jadi mau tidak mau juga mendorong masyarakat untuk melakukan proses konversi. Jadi misalnya saya di sini menyebutkan ada satu praktek. Praktek ini biasanya terjadi di kalangan bangsawan gitu ya. Jadi praktek ini terkait dengan keberadaan sati misalnya. Jadi kalau menurut penyelidikan yang dilakukan, saya mengutip ini dari bukunya Pojowasito. Jadi sati ini adalah pembakaran janda hidup-hidup ketika suaminya sudah meninggal. Atau sati ini juga sering disebut sebagai bela. Kalau di Nusantara konsep ini seringkali disebut sebagai mabela. Jadi pembakaran terhadap manusia semacam ini adalah hal yang lumrah terjadi pada masa sebelum Islam. Belum lagi nanti ada praktek-praktek yang lain yang lebih mengerikan yang di situ itu ternyata didasarkan pada konsep keagamaan gitu. Ya. Itu yang kemudian
kembali membuat masyarakat Jawa, atau mungkin kita bicara Jawa mungkin ya, karena melihat dari apa yang, atau mungkin bisa kita generasi menjadi sebuah memang hal itu juga terjadi di masyarakat di luar Jawa, seperti misalnya di Sumatera atau di sampai Maluku misalnya. Misalnya saya ingin mengambil contoh di Sumatera, misalnya di Padang Lawas, itu ada sebuah candi yang bernama, kompleks percandian yang bernama Biaro Bahal gitu ya. Jadi di Biaro Bahal ini, di sana dilakukan sebuah ritual. Ritual ini juga terjadi di Jawa dan mungkin juga terjadi di pulau-pulau yang lain gitu ya. Tapi kita hanya memiliki catatan yang agak terbatas terkait dengan persoalan ini. Jadi di sana ada satu ritual. Ritual ini disebut sebagai Pancamakara Puja. Saya kira ini sudah sering ditemukan dalam buku sejarah gitu ya, terutama buku-buku sejarah yang lama. Jadi ritual ini adalah ritual yang terdiri dari 5 mo gitu ya. Masyarakat Jawa di masa lampau ini mengenal ini dengan sebutan Molimo. Jadi di situ ada ritual yang disebut sebagai Matsya. Jadi Matsya itu bisa kita maknai sebagai ikan. Gitu ya. Jadi ikan di sana itu maknanya adalah, jadi ini sebenarnya adalah ritual untuk menghilangkan kesadaran diri. Jadi seseorang yang berada dalam kondisi tidak sadar, maka pada saat itu dia merasa ada kesadaran lain yang kemudian masuk ke dalam dirinya. Jadi seseorang itu ketika kehilangan kesadaran, jadi di sini ada pandangan gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya menurut konsep mereka itu terdiri dari konsep ilahiyah dan konsep manusiawi. Ketika konsep ketuhanan ini hilang dalam dirinya, maka jadi ketika konsep manusia ini hilang dari dirinya, maka yang tersisa dalam diri manusia tinggal konsep ketuhanan. Karena itu maka yang harus dihilangkan adalah kesadaran manusianya. Nah, untuk bisa menghilangkan kesadaran manusiawinya ini, maka biasanya mereka menggunakan ikan gembung gitu ya, atau semacam ikan buntal. Jadi setelah konsumsi itu mereka kemudian sampai pada kondisi fly begitu. Jadi setelah hilang kesadaran, maka mereka pada saat itu dianggap sudah menyatu dengan konsep kedewaan. Kemudian yang kedua, mo yang kedua itu adalah mada. Jadi mada ini agak mirip dengan matsya, tetapi media yang digunakan bukan ikan yang beracun. Tapi media yang digunakan adalah minuman keras. Jadi untuk menghilangkan kesadaran, jadi unsur nasut dari manusia, untuk menghilangkan itu, maka mereka kemudian menenggak minuman keras. Nah, setelah minuman keras itu ditenggak, hilang kesadaran, maka kesadaran yang muncul dalam dirinya itu diyakini sebagai kesadaran yang berasal dari alam ilahiyah gitu. Kemudian juga ada konsep misalnya manuya. Dan konsep ini agak mengerikan. Nanti ada beberapa ritual ini yang diceritakan juga dalam sejarah. Jadi manuya ini memakan daging, tapi yang dimakan ini bukan daging ya sapi seperti yang kita makan, mungkin daging unta atau mungkin juga daging ayam, kambing dan seterusnya, tapi ini daging manusia yang dimakan. Jadi biasanya dalam ritual semacam ini, jadi manusia yang dikorbankan itu nanti akan ditusuk di bagian ulu hati, kemudian belatinya itu nanti akan mengikuti tulang rusuk sampai ke tengah perut. Darahnya kemudian ditampung, diminum secara bersama-sama, dan dagingnya dibagikan pada peserta ritual. Kemudian ada, jadi saya kira ini mengerikan itu. Kemudian ada maituna. Maituna itu upacara seksual yang diselenggarakan biasanya oleh para patri, oleh para ulama dalam tanda kutip ulama mereka. Pembesar agamanya ya. Ya, jadi pada masa itu. Kemudian juga ada mudra. Mudra ini gerakan gaib yang menimbulkan, jadi gerakan-gerakan tangan yang menimbulkan kekuatan gaib. Jadi ritual-ritual semacam ini berkembang pada masa lampau, dan sebagian sisa-sisanya masih bisa kita temukan pada masa kita sekarang, meskipun sudah tidak seperti masa lampau. Saya bisa membayangkan ya, ketika masyarakat kelas atas pada masa itu yang berada di tingkatan warna yang tertinggi gitu ya. Jadi mereka melakukan ini, maka apa yang kemudian dipikirkan oleh rakyat kecil yang kadang-kala mereka ini justru jadi korbannya. Jadi misalnya ya, ada satu punggawa Majapahit. Jadi punggawa Majapahit ini kemudian dia berpindah ke Sumatera. Jadi dia memiliki satu kebiasaan yang agak aneh. Saya mengutip dari bukunya Paul Michel Munoz. Jadi beliau menyebutkan bahwa dia memiliki tingkah laku yang aneh. Jadi dia ini memiliki semacam kebiasaan atau memiliki semacam hobi itu ya. Dia sangat menyukai aroma tempat pembakaran mayat. Kenapa hal semacam ini terjadi? Karena pada masa sebelumnya dia ini termasuk peserta dari kegiatan Manuya yang tadi saya ceritakan. Jadi tokoh yang saya maksud adalah Aditya Warman. Ini salah satu contoh saja. Jadi hal-hal semacam ini di masa lampau terjadi itu ya.
Ya, wajar kalau kemudian masyarakat justru memilih ajaran yang menurut mereka itu lebih sesuai dengan fitrah manusia. Masya Allah. Ini kalau ada, ini saya ketemu dengan beberapa orang ya, teman-teman saya mengatakan kita tuh sebenarnya punya nilai-nilai luhur bangsa yang patut untuk dilestarikan. Tapi ketika kita mengatakan ini, vis-a-vis mereka berbicara tentang, ketika kita bicara tentang Islam gitu, value of Islam, kemudian mereka membenturkan dengan value of Nusantara yang mungkin mereka juga belum tahu bahwa ternyata value-value yang muncul yang tadi itu ya, maulimu inal dalam talik. Profesor mungkin Dokter, mohon maaf, Dokter Susianto, ini mungkin kalau kita sedikit berbicara tentang beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara ya. Ada yang mengatakan datang dari Gujarat, ada yang kemudian mengatakan dari pedagang-pedagang ya, ada yang mengatakan juga dari para ulama, ada yang mengatakan memang ada pengiriman para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di luar. Saya misalnya dari Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah mungkin, atau bahkan mungkin selanjutnya di Turki Utsmani dan lain sebagainya. Menurut Dr. Susianto ini yang lebih melihat dari fakta-fakta sejarah yang muncul, kemudian juga mungkin juga tanda-tanda yang lain gitu ya. Menurut Dr. Susianto seperti apa sebenarnya? Berbicara sejarah itu artinya kita berbicara tentang bukti. Jadi ketika kita belum memiliki bukti, ya kalau kita misalnya membicarakan seperti tema yang sebelumnya sempat ramai begitu ya. Jadi misalnya apakah betul jadi beberapa ulama yang melakukan dakwah di Tanah Jawa, misalnya Wali Songo, jadi mereka ini merupakan utusan dari Turki Utsmani misalnya. Jadi kemarin ini kan sempat ramai di sosial media dan juga beberapa media yang lain begitu. Kalau kita membicarakan sejarah gitu ya, artinya di situ kita membutuhkan bukti. Sampai saat ini kita mungkin belum menemukan bukti yang cukup kuat bahwa misalnya di situ ada isu bahwa Kesultanan Demak itu merupakan salah satu fasal dari Turki Utsmani gitu ya. Sampai hari ini kita belum mendapatkan bukti. Akan tetapi kita memiliki dugaan yang cukup kuat, dan ini sangat tidak mungkin kalau tidak ada hubungan antara Nusantara dengan beberapa kerajaan Islam yang ada di dunia Islam yang lain gitu ya. Karena kita memahami gitu ya. Jadi salah satu konsep yang paling utama dalam Islam itu kan konsep ukhuwah. Jadi konsep ukhuwah ini yang kemudian menyatukan hati masyarakat Muslim dari berbagai wilayah, jadi melintasi pulau, melintasi batas wilayah dan seterusnya. Kemudian karena kita tidak memiliki bukti gitu ya, tentu kita tidak bisa mengatakan itu dengan baik. Ada satu buku yang pernah saya baca, jadi buku ini adalah buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Buya Hamka. Beliau bercerita tentang sebuah kerajaan. Jadi ini cerita ini didasarkan pada berita Cina. Jadi ada sebuah kerajaan yang bernama Holing, dalam berita Cina itu disebutkan. Di kerajaan Holing ini ada seorang ratu yang dikabarkan sangat adil. Ratu ini bernama Sima. Jadi Holing ini merupakan sebuah kerajaan yang ada di Pulau Sepo. Jadi kerajaan yang ada di Pulau Sepo. Di situ diceritakan dalam sejarah umat Islam. Kemudian dari sana maka Hamka kemudian menafsirkan gitu ya. Jadi di situ ada cerita gitu ya bahwa seorang raja yang berasal dari Taceh atau Dashi gitu tulisannya ya. Jadi raja yang berasal dari Taceh itu kemudian mengirimkan utusan ke tanah Jawa, ke tanah Sepo ini. Jadi utusan ini ingin melihat karena kabarnya sang ratu itu sangat adil gitu. Maka kemudian dikirimkanlah utusan ke tanah Sepo ini. Sang utusan yang berasal dari Taceh ini kemudian menaruh emas di jalanan yang ada di depan kerajaan. Hampir 1 tahun emas itu ternyata tidak diganggu sama sekali. Sampai kemudian ada seorang keluarga istana, jadi konon ini adalah adik dari sang ratu sendiri, dia kemudian menganggap bahwa emas yang ada di jalanan ini merupakan gangguan bagi orang yang lewat. Karena itu maka dia kemudian menyingkirkan emas itu. Nah, sang ratu kemudian mendengar berita ini, jadi dia menganggap bahwa sang adik ini sudah melakukan kekeliruan karena dia mengganggu milik atau harta orang lain gitu ya. Karena itu maka dia kemudian dipotong kakinya. Buya Hamka kemudian menafsirkan kisah yang berasal dari berita Cina ini. Jadi beliau kemudian menafsirkan bahwa dimungkinkan Raja Taceh yang ada di sana itu adalah Raja Arab, karena Taceh ini adalah sebutan bagi orang-orang Arab yang diberikan oleh orang-orang Cina pada masa lampau.
Nah, kemudian Ratu Sima ini dimungkinkan adalah seorang ratu wanita, Ratu Sima yang ada di kerajaan Kalingga. Jadi pada masa ini berarti Pulau Jawa masih merupakan jadi masih berada pada masa Hindu dan Buddha gitu. Jadi Ratu Sima yang ada di Pulau Jawa. Pulau Sepo itu sendiri itu kemudian diterjemahkan sebagai Jawa. Nah, lantas siapa yang dimaksud dengan Raja Taceh itu? Jadi kalau kita melihat siklus atau masa hidup dari Ratu Sima, maka dimungkinkan raja Arab yang dimaksud pada masa itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah teori gitu ya. Jadi ini sebuah teori. Ini beberapa hal terkait dengan sejarah. Kalau terkait dengan hubungan antara Jawa dengan Turki Utsmani, saya menemukan ada beberapa naskah yang membicarakan tentang persoalan ini. Di antaranya adalah naskah Jongko Syekh Subakir. Jadi disebutkan di situ, jadi dalam Jongko Syekh Subakir itu disebutkan, jadi saat itu Sultan yang berasal dari Rum, jadi Rum ini adalah, yang dimaksud dengan Rum ini adalah Turki. Jadi ini mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa lampau untuk menyebut Turki Utsmani. Jadi biasanya mereka menyebut Rum, karena pada masa sebelumnya ini berada di bawah kekuasaan Romawi begitu ya. Jadi raja dari Rum ini mengutus seorang utusan ke Tanah Jawa, dan yang diutus itu adalah Syekh Subakir pada masa itu. Kemudian kalau kita kemudian sepakat bahwa Wali Songo, salah satu Wali Songo awal itu adalah Syekh Subakir, ini mungkin bisa diangkat sebagai teori. Akan tetapi perlu kita pahami juga. Jadi kitab Jangka itu, jadi di kalangan masyarakat Jawa, jadi Jangka, Jayabaya, kemudian Jongko Sabdo Palon dan seterusnya, itu memang sejak awal tidak dimaksudkan sebagai cerita babat. Tidak dimaksudkan sebagai kitab sejarah. Karena itu, mengambil sumber dari naskah-naskah semacam ini, saya kira sangat berisiko. Apalagi di dalamnya juga ada cerita-cerita yang disisipi dengan cerita mistis dan mitologis. Misalnya Syekh Subakir itu kemudian bertemu dengan Semar gitu ya. Padahal kita tahu Semar itu adalah tokoh dalam pewayangan. Jadi ini sebenarnya cerita sejarah atau sekedar imajinasi dari pengarang gitu ya. Jadi kita mungkin juga bertanya-tanya dalam hal ini. Saya kira itu pendapat saya. Oke. Baik, Dr. Susianto, mohon maaf ini ada sedikit informasi yang baru masuk ke saya. Ternyata Dr. Susianto ada presentasi yang sudah disiapkan. Oh iya. Monggo, silakan Ustaz. Dari tadi saya nanya-nanya terus ini. Jadi mengambil ininya penonton. Iya, biar lebih jelas barangkali gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan. Jadi terkait tema malam hari ini. Kalau waktunya mungkin agak bebas mungkin ya. Ya, boleh. Mungkin ya, ini luar biasa materinya Ustaz. Ya, bismillah. Monggo, Ustaz. Jadi saya hanya ingin menegaskan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi terkait dengan pembicaraan kita malam hari ini. Jadi saya ingin bicarakan tentang Indonesia pra-Islam, tapi mau tidak mau kita harus menyinggung tentang masa lalu itu ya. Jadi masa lalu yang kita singgung ini adalah bagian dari sejarah, maka tidak ada maksud apapun kita membicarakan masa lalu ketika yang kita bicarakan ternyata suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Di dalamnya mungkin juga ada nilai-nilai negatif itu. Kita mengenal Indonesia di masa lalu itu sebagai Nusantara. Tapi istilah Nusantara ini sendiri sebenarnya bukan tanpa kritik. Kalau kita membicarakan tentang istilah Nusantara, kata Nusantara itu sendiri sebenarnya kan merupakan kata bentukan. Jadi berasal dari kata Nusa dan Antara. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita hari ini, kata Nusantara itu sebenarnya maknanya adalah pulau lain atau pulau seberang. Jadi pulau yang berada di antara pulau kita. Jadi yang dimaksud dengan Nusantara itu di masa lampau itu maknanya adalah pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa sebenarnya tidak masuk ke wilayah Nusantara. Jadi cara pandang ini adalah cara pandang orang Jawa untuk melihat pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Dan cara pandang ini sebenarnya adalah cara pandang penaklukan. Jadi saya ingin menaklukkan wilayah yang ada di luar kita. Gitu. Lepas dari itu, jadi ada beberapa persoalan yang ingin saya bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Jadi ada beberapa fenomena yang hari-hari terakhir ini saya tangkap gitu ya. Jadi seringkali saya menemukan di sosial media dan juga beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan itu ya. Jadi seringkali menempatkan Jawa pra-Islam itu diperlihatkan seolah-olah lebih baik dibandingkan setelah kedatangan Islam.
Jadi Jawa pra-Islam itu diperlihatkan lebih baik dibandingkan kedatangan Islam. Kemudian juga ada identifikasi Indonesia dengan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam beberapa buku sejarah yang diajarkan di SLTA, saya pernah menemukan gitu ya. Jadi seringkali Sriwijaya itu diidentifikasi sebagai kerajaan nasional Indonesia yang pertama. Sementara Majapahit itu diidentifikasi sebagai kerajaan nasional Indonesia yang kedua. Jadi Indonesia yang ada hari ini sebenarnya merupakan menurut mereka gitu ya. Ini merupakan kelanjutan dari Sriwijaya dan Majapahit. Karena kedua wilayah ini dianggap sudah pernah menyatukan Nusantara. Meskipun kita memahami gitu ya, jadi proses penyatuan yang mereka lakukan itu melalui ekspansi peperangan. Jadi ada proses kekerasan yang terjadi di situ. Padahal kita juga memahami bahwa dua kerajaan ini sebenarnya merupakan bagian dari proses Indianisasi. Tapi justru dalam pembicaraan dalam kebudayaan kita, dalam sejarah dan kebudayaan kita, proses Indianisasi semacam ini agaknya kurang dipublikasikan, dalam artian kurang disebarkan. Jadi nampaknya proses Indianisasi itu tidak terlihat lebih terkenal dibandingkan konsep Arabisasi. Jadi seringkali kalau Islam itu kan dikaitkan dengan proses Arabisasi dan seterusnya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, jadi terkait dengan proses Indianisasi ini. Jadi ada beberapa peninggalan yang hari ini sebagian mungkin masih bisa kita rasakan bentuknya meskipun sudah berubah gitu ya. Jadi kita melihat misalnya ada konsep kekuasaan politik yang disebut sebagai konsep Dewa Raja. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Jadi Dewa Raja ini adalah konsep di mana raja itu dianggap sebagai perwujudan ilahiyah. Jadi dia merupakan titisan dari Tuhan yang kemudian menjelma dalam diri manusia. Konsep ini sebenarnya merupakan pengesahan terhadap kekuasaan. Karena konsep ini pun nanti dibarengi dengan pembentukan warna. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi warna itu diantaranya nanti ada warna yang disebut sebagai Brahmana. Ada warna yang disebut sebagai Ksatria. Ada warna yang disebut sebagai Waisya. Kemudian ada warna yang disebut sebagai Sudra. Nah, keberadaan warna ini juga menentukan bagaimana seseorang itu kemudian diperlakukan. Keberadaan warna ini nanti juga menentukan kelas sosial yang mereka miliki. Jadi seorang ksatria itu tentu derajatnya tidak akan sama dengan seorang waisya. Seorang waisya itu tentu derajatnya juga tidak akan sama dengan seorang sudra. Maka di situ nanti cara hidup itu juga ditentukan. Pekerjaan mereka itu juga ditentukan. Di sini saya mengutip salah satu tulisan dari Wojowasito. Jadi ini buku yang sudah sangat lama itu ya. Jadi kalau ksatria itu mencaci maki seorang Brahma, maka dia akan dikenakan denda 2.000. Kalau seorang waisya itu mencaci maki Brahma, maka dia dikenakan denda 5.000. Kalau sudra mencaci maki Brahma, maka dikenakan hukuman mati. Jadi hukumannya nanti berbeda. Padahal perbuatan yang dilakukan itu sama. Jadi mencaci maki. Gitu. Jadi ini bagian dari proses Indianisasi. Kemudian juga ada bentuk kebudayaan yang lain yang berkembang di wilayah kita di masa lampau. Dan ini merupakan bagian dari pengaruh proses Indianisasi juga. Jadi di sini misalnya salah satunya adalah ritual sati. Yang dimaksud dengan ritual sati itu adalah pembakaran janda secara hidup-hidup jika suaminya sudah mati. Sati ini juga sering disebut sebagai bela. Jadi pembakaran ini biasanya diadakan bersama-sama dengan pembakaran mayat suaminya. Ada salah satu catatan yang ditinggalkan oleh Mahuan. Jadi Mahuan ini merupakan sekretaris dari Laksamana Chengho ketika beliau melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa tahun 1413 sampai tahun 1415. Pada masa itu, beliau menyaksikan upacara sati ini dilakukan pada saat dia mengunjungi Majapahit. Kemudian kita juga menemukan gitu ya, kisah tentang sati ini ada dalam beberapa karya sastra. Misalnya karya sastra Kekawin Angling Darmo. Dulu sempat ada sinetronnya kalau tidak salah. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah karya sastra gitu ya. Jadi di situ diceritakan bagaimana Dewi Satyawati saat itu melakukan ritual bunuh diri, dia terjun ke dalam api gitu. Kemudian ada juga di Candi Jago kita temukan ada 6 relief yang menggambarkan tentang kematian sati ini. Ada satu cerita, dan cerita ini diceritakan oleh orang Belanda ketika jadi orang Belanda ini bernama Jan Oosterwijk. Jadi Jan Oosterwijk ini merupakan salah satu pedagang kepala
ya, dari VOC gitu ya. Jadi sekitar tahun 1633 dia dikirim oleh gubernur Belanda Hendrik Brouwer ke Bali. Dia mendapatkan tugas. Jadi Oosterwijk ini mendapatkan tugas untuk minta bantuan kepada Raja Bali. Karena pada saat itu, jadi sekitar 4 tahun sebelum itu, Sultan Agung pernah menyerang Batavia. Jadi Belanda ini minta bantuan kepada Bali agar Bali menyerang tentara Sultan Agung. Jadi dengan demikian maka kedudukan Mataram saat itu bisa diperlemah. Tapi saat itu ternyata misi dari Oosterwijk untuk minta bantuan ini gagal. Karena Raja Bali rupanya sedang berduka. Jadi saat itu dia ditinggalkan oleh 2 orang anaknya dan istrinya. Jadi saat kremasi yang dilakukan terhadap ratu, jadi kremasi dilakukan oleh ratu terhadap istrinya, jadi setidaknya ada 22 budak perempuan yang dikorbankan. Jadi mereka ikut melemparkan diri ke dalam api. Sementara untuk kremasi 2 putranya, jadi masing-masing ada 42 perempuan dan 34 perempuan yang kemudian mengorbankan diri. Jadi sebagian ini kemudian ditikam algojo terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam api. Nah, upacara-upacara semacam ini di masa lampau ini merupakan upacara yang lazim dilakukan. Dan saya kira ini merupakan salah satu upacara yang sangat tidak sesuai dengan kemanusiaan gitu ya. Yeah. Jadi kita ini kan saat ini sudah menganut kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira sejarah semacam ini perlu kita terangkan juga untuk melihat masa lalu sehingga kita lebih mudah untuk melihat masa depan. Yeah. Selain itu tadi saya sudah menerangkan tentang ritual Molimo tadi ya. Jadi ritual Molimo itu ini adalah ritual lama. Sementara aplikasinya, jadi dalam upacara aliran Vajrayana, yang masuk aliran Mahayana ada upacara Bhairawa di Ksetra. Ksetra ini nama tempatnya. Yang mereka lakukan di tempat ini, di Ksetra ini, mereka bersemedi, kemudian menari-nari, mengucapkan mantra, membakar jenazah, makan daging, minum darah, tertawa dan mengeluarkan bunyi seperti banteng dan seterusnya. Nanti juga ada aplikasinya dalam sejarah, misalnya kita temukan dalam naskah Pararaton. Jadi naskah ini adalah naskah yang berbicara tentang Singosari dan Majapahit awal. Di situ ada ungkapan yang sangat menarik. Sira Batara Siwa Buddha, pijer anada sajo, ingaturan yang pinerep saking daha apa hidu sira. Sedengira Batara Siwa Buddha anaja sajong, lawan apatih untuk siro kaprajaya sama sira angemasi. Jadi, kalau saya terjemahkan, jadi beliau Sang Siwa Buddha pada saat itu selalu meminum tuak. Dia kemudian mendapatkan laporan bahwa ada serbuan dari daha, tetapi beliau meremehkan. Ketika Sang Batara Siwa Buddha sedang meminum tuak itu bersama patihnya, pada saat itu dia kemudian dibunuh hingga terbunuh gitu. Jadi ini adalah isi dari Babat Pararaton. Isi ini kemudian diterjemahkan, kemudian diterangkan oleh Dr. Priyohutomo dalam buku beliau. Jadi rupanya pada saat itu, jadi Kertanegara, jadi Batara Siwa Buddha yang dimaksud itu adalah Kertanegara, beliau adalah Raja Singosari. Jadi dikisahkan pada masa itu Raja Singosari ini sedang menanti serbuan dari Mongol, jadi serbuan dari tentara Cina pada masa itu gitu ya. Saat ini, jadi karena tentara sudah dikirim ke beberapa wilayah untuk menanti serbuan itu, maka di Singosari saat itu kemudian dilakukan ritual. Jadi ritualnya ini adalah ritual mada, jadi minum minuman keras gitu. Rupanya karena minuman keras ini ternyata menyebabkan mereka kemudian terlupa dengan realitas yang terjadi. Saat itu kemudian terjadi serbuan. Jadi serbuan ini berasal dari gelang-gelang. Jadi serbuan ini dilakukan oleh Jayakatwa. Ini salah satu contoh gitu ya, perilaku yang saat itu terjadi. Ini saya kira tidak perlu saya bahas. Jadi ini bentuk-bentuk arcanya, jadi arca yang ada gitu ya. Kemudian juga ada perilaku yang dilakukan oleh Aditya Warman misalnya. Jadi ini berkaitan dengan Pulau Sumatera yang tadi saya ceritakan gitu ya. Jadi Aditya Warman ini adalah seorang abdi dari kerajaan Majapahit juga. Dia kemudian pindah ke Pulau Sumatera. Di sana dia kemudian menjadi penguasa di Sumatera Selatan dan Jambi. Di situ rupanya dia masih memiliki ikatan dengan ritual-ritual yang sebelumnya dia ikuti selama berada di tanah Jawa. Jadi ritual ini kemudian menyebabkan Aditya Warman ini memiliki sebuah kelainan. Jadi dia ini sangat menyukai aroma tempat pembakaran mayat. Dalam buku yang lain disebutkan bahkan itu ya. Jadi aroma tempat pembakaran mayat ini bagi Aditya Warman itu seperti semerbak 1000 bunga.
Ini luar biasa. Jadi, dan kita juga masih menemukan sampai abad ke-19 pengaruh dari ajaran ini ternyata masih kita temukan di berbagai wilayah yang ada di sekitar Nusantara. Termasuk di antaranya misalnya bentuk kanibalisme yang bisa kita temukan sampai abad 19 di Pulau Sumatera. Yeah. Dan Schnitger beliau kemudian menteorikan bahwa keberadaan kanibalisme di Pulau Sumatera ini dimungkinkan juga merupakan pengaruh dari aliran-aliran yang sebelumnya berkembang yang tadi sudah saya ceritakan di bagian awal. Jadi ini keadaan Nusantara di masa lampau gitu ya. Kemudian saya kira itu gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kisah yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang kekuasaan gitu ya, kekuasaan politik yang ada di Pulau Jawa, kenapa itu kemudian masyarakat itu lebih memilih Islam? Ada banyak ini ya perilaku politik yang kemudian didukung dengan agama yang ternyata bisa menimbulkan kesengsaraan di kalangan umat. Misalnya ada satu upacara yang disebut sebagai Aswameda. Jadi konsep Dewa Raja itu menuntut bahwa seorang raja itu harus diperlakukan setinggi mungkin. Ketika mereka ingin diakui sebagai raja yang besar, maka dia harus berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Mau tidak mau, kalau ingin menaklukkan wilayah yang ada di sekitarnya, peperangan tentu akan terjadi. Jadi tidak ada kedamaian di situ, karena tidak boleh ada dua dewa yang berada di muka bumi. Jadi tidak boleh ada dua dewa yang berada di muka bumi. Ada satu upacara yang mereka lakukan untuk menunjukkan kebesaran dari kerajaannya. Jadi upacara ini adalah upacara yang sebenarnya berasal dari proses Indianisasi. Jadi ini memang betul-betul berasal dari India. Upacara ini disebut sebagai Aswameda. Jadi Aswameda itu adalah pengorbanan kuda. Sebelum kuda itu dikorbankan, maka kuda itu dilepaskan dari kerajaan. Kuda ini kemudian dibiarkan berjalan selama 1 tahun. Di belakang kuda itu diikuti oleh prajurit. Kuda ini tidak boleh diganggu. Kalau ada orang yang ingin mematikan, membunuh atau mencuri ini, maka prajurit ini akan bertindak. Dan kalau kuda ini kemudian melewati negara-negara tetangganya, maka negara tetangga itu harus ditaklukkan. Maka seberapa jauh kuda itu bisa berjalan, maka wilayah itu akan menjadi wilayah raja. Maka mau tidak mau di situ pasti akan terjadi peperangan. Karena memang keberadaan konsep Dewa Raja gitu ya. Jadi Tuhan yang kemudian menjelma dalam diri manusia dan kemudian turun ke bumi, itu nanti akan memiliki implikasi semacam ini. Maka tidak heran gitu ya, pada masa berikutnya kalau kita mengamati gitu ya, masyarakat Jawa yang sebelumnya, masyarakat Nusantara yang sebelumnya, mereka ini kalau kita lihat dari sisi warna tadi, mereka ini sebenarnya kan tidak tersentuh oleh ajaran yang berasal dari proses Indianisasi. Jadi ajaran ini hanya menyentuh kalangan elit politis gitu ya. Ketika Islam itu datang, kemudian menawarkan beberapa keindahan kepada mereka, tentu mereka akan lebih menerima. Jadi pertama, Islam itu ternyata sesuai dengan fitrah mereka. Jadi kondisi orisinil mereka. Islam itu ternyata juga mendudukkan mereka lebih tinggi dari kedudukan yang mereka peroleh pada masa sebelumnya. Islam ternyata juga memberikan penghormatan terhadap perempuan. Jadi perempuan itu ketika dia ditinggal oleh suaminya, jadi suaminya misalnya meninggal, maka dia tidak perlu melakukan bunuh diri. Jadi dia cukup melewati masa iddah gitu ya. Kemudian ada kemudahan ajaran yang diperoleh. Kemudian Islam itu ternyata memiliki konsep akidah, amaliyah, akhlak yang original. Sekaligus sudah final. Jadi Islam itu bukan merupakan agama sejarah. Islam itu bukan merupakan agama budaya yang berkembang seiring dengan perkembangan yang dimiliki oleh manusia. Tapi kita bisa melihat gitu ya, ajaran-ajaran lain yang kemudian berkembang, terutama ajaran sebelum Islam, itu merupakan agama sejarah. Jadi terbentuk sepanjang sejarah, kemudian terbentuk karena cipta rasa dan karsa manusia. Jadi ada unsur manusiawi yang kemudian masuk di dalamnya. Jadi saya kira ini ya, kenapa kemudian masyarakat kita lebih memilih Islam dibandingkan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Saya kira itu Mas Afwan. Ya, jazakallah khair jaza, Dr. Susianto, luar biasa. Mungkin saya mengajak dari saya pribadi juga seluruh pemirsa untuk mengucapkan salawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena atas jasa beliau lah kemudian juga mengenalkan Islam ini ke seluruh dunia hingga kemudian juga sampai di tanah Jawa, di Nusantara. Dan juga kemudian pada hari ini kita bisa memeluk Islam
tanpa kita memintanya. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi jazakallah khair jasa Ustadz Dr. Susianto atas kajian yang luar biasa. Baik, juga terima kasih untuk para peserta sekalian yang sudah bersedia untuk hadir mengikuti acara kami, dan juga terima kasih jazakumullah khair jasa kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami sampaikan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang ingin berdonasi bisa melalui rekening yang ada di sini. Bisa di-tap saja QR code yang ada di sebelah kiri, atau melakukan transaksi transfer melalui BSM, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening yang tercatat di atas, atau BCA dan Bank BNI Syariah. Konfirmasi melalui nomor yang juga ada di situ. Kita ketemu dalam Sadaqah Talks Forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.